Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak sekalian, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum-antum semua di rumah sehat-sehat saja, keluarga, ayah, bunda, kakek, nenek, adik, kakak, dan seluruh sanak keluarga selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Panglima besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu dalam koridor atau langkah-langkah yang telah beliau ajarkan dan pijakan untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, selamat datang di materi baru dengan guru lama dan mata pelajaran itu sejak masih lama ya. Selamat datang di materi baru di bab 2, di mana sebelumnya kita sudah melewati pokok bahasan pertama, yaitu teks laporan percobaan, atau lebih tepatnya teks laporan eksperimen. Atau teman-teman semua sudah melaksanakan tantangan 1, tantangan 2 sampai dengan penilaian harian pertama. Insya Allah hari ini Ustadz akan unggah hasil keringat teman-teman semua dalam mengerjakan penilaian hari pertama. Insya Allah dia akan Ustadz unggah ya. Tapi sebelumnya, pada pertemuan kali ini dengan materi baru, Ustadz ingin sampaikan materi baru kita adalah materi yang sudah pernah antum-antum semua jumpai di jenjang sebelumnya di kelas 8, yaitu teks persuasif. Dulu antum-antum semua materinya tentang teks persuasif, tapi sekarang judul babnya agak sedikit ditingkatkan keterampilannya menjadi menyampaikan pidato persuasif. Kalau dulu antum-antum semua masih mengulik seperti apa teks persuasif itu, bagaimana strukturnya dan bagaimana cara penulisannya, serta contoh-contohnya seperti apa. Tapi sekarang anak-anakku sekalian, di bab 2 di kelas 9 ini antum-antum semua dituntut untuk bisa menyampaikan teks persuasif tersebut dalam bentuk bahasa lisan lewat pidato persuasif. Challenge bagi antum-antum semua tentu saja, karena ini adalah keterampilan berbicara, keterampilan bagaimana artikulasi antum-antum semua nanti diuji, intonasinya bagaimana, ekspresinya, isi dari pidato tersebut, apakah bisa mempengaruhi orang atau tidak. Dan Ustadz ingin refresh kembali sedikit, seperti yang antum-antum semua sudah ketahui dan sudah pernah Ustadz sering ulang-ulangi lagi, dan kita sering menjumpai di materi-materi teks pada jenjang sebelumnya, baik diawali dengan teks berita, iklan, eksposisi, dan seterusnya, bahwa di dalam teks-teks tersebut ada makna persuasif, ada sesuatu yang berbau persuasif. Dan persuasif itu identik dengan mempengaruhi, menghipnotis, menerangkan, mengajak, dan seterusnya orang lain agar seframe atau sependapat dengan apa yang ingin kita sampaikan. Sama di sini juga, antum-antum semua dituntut untuk berpidato persuasif. Antum-antum semua harus bisa mempengaruhi orang lain, memberikan orasi yang bisa menarik perhatian, menarik minat orang lain terhadap isi pidato yang ingin antum-antum semua sampaikan. Itu tantangannya. Dan beberapa materi atau submateri akan Ustadz bacakan, dapat antum lihat atau baca di e-book yang sudah Ustadz bagikan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, atau buku paket bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi 2018 kalau tidak salah, yang sudah antum-antum semua beli. Ya, kalau Ustadz baca di halaman 34, di sini dikatakan bahwa pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Clear, jelas. Seperti yang telah antum-antum semua pelajari sebelumnya, bahwa eksposisi itu digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Misalnya teks persuasifnya kita tulis dalam bentuk bahasa tulis, itu biasanya dibaca lewat koran-koran, lewat media, lewat iklan, secara tertulis, lewat banner, dan seterusnya. Atau lewat pendengaran, misalnya kita sampaikan lewat pidato, lewat siaran radio, lewat siaran televisi,
lewat iklan secara verbal kepada orang lain. Eksposisi menyajikan argumen dari suatu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan dari sisi yang ingin kita sampaikan. Nah, artinya di sini titik poinnya adalah persuasif. Itu merupakan bagian dari eksposisi yang gunanya untuk meyakinkan orang lain agar sama dengan sudut pandang atau satu frame atau satu pemikiran dengan keinginan atau harapan kita dalam isi pidato itu. Atau semua harus bisa meyakinkan orang lain dalam menyampaikan pidato, menyampaikan orasi, menyampaikan. Begitupun dengan orang demo. Orang demo itu, anakku sekalian, orator itu adalah orang yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak dari para demonstran. Biasanya dia harus lantang berbicara, harus sigap, harus punya pengetahuan yang luas tentang masalah yang didemokan. Itu harus orang yang cakap, harus orang yang bisa mempengaruhi orang lain, harus orang yang bisa membakar semangat teman-temannya yang sedang melakukan demo. Nah, tapi satu hal ya, tidak boleh tiru ya demo ya. Kalau tidak sesuai dengan tata aturan, kalau tidak ada yang mendesak ya tidak usah demo. Tapi kalau dirasa ada yang menyimpang terus tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik, atau kita menyampaikan pendapat tidak diterima, maka demo ya sah-sah saja. Saya juga sering melakukan demo. Nah, orang yang demo itu oratornya harus menyampaikan orasi dengan penuh semangat, membakar para kawan-kawannya, atau meyakinkan orang yang didemo agar bisa satu frame atau satu pemikiran, satu tuntutan dengan apa yang mereka orasikan. Ada 3 anak-anak sekalian di dalam halaman 34 ini, tipe-tipe dari eksposisi yang berupa pidato persuasif. Yang pertama, eksposisi dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Nah, tentu saja seperti demo tadi, atau seperti orang yang menyampaikan berita di televisi. Sebagai contoh misalnya, kita memiliki keinginan untuk memilih calon presiden B, tapi setelah kita melihat orasi ataupun berita-berita yang disampaikan di media televisi tentang calon presiden A, maka secara tidak langsung itu semacam tujuan agar meyakinkan kita untuk berpindah dari B ke A. Nah, eksposisi itu dapat mengubah sikap orang lain atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Yang kedua, eksposisi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Teks iklan ya, teks iklan. Iklannya harus menarik, harus bisa dirasakan kebutuhannya oleh orang banyak. Packagingnya juga harus menarik, kemasannya. Iklan di televisi kalau ditampilkan tidak menarik atau sama dengan iklan-iklan lainnya, mungkin akan monoton dan tidak membuat orang untuk interest terhadap iklan tersebut. Makanya iklan itu dibuat tulisannya dengan fontnya yang indah, dengan kata-katanya yang menggugah. Selain ya meskipun kualitas barangnya dipertanyakan ya, itu di teks iklan. Ada juga di situ mempengaruhi orang, ada juga persuasif di situ. Yang ketiga, eksposisi dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Pengadilan, pengacara misalnya seorang tersangka atau terdakwa, dia didakwa dengan pasal pencurian kayu misalnya ya. Seorang nenek didakwa mencuri kayu tetangganya. Pengacara yang menjadi pembela terdakwa itu harus mampu meyakinkan hakim atau majelis hakim untuk mengubah sikap tuntutannya. Misalnya kalau di awalnya dituntut oleh jaksa misalnya 5 tahun penjara, seorang pengacara harus punya data dan fakta, harus bisa menguasai undang-undang, harus bisa menguasai peraturan dan seterusnya untuk dapat mengubah suatu keadaan atau kasus. Nah, itu contohnya kalau eksposisi digunakan untuk membela suatu kasus ya. Dan banyak lagi materi-materi yang lain, tentu saja tidak bisa kita sampaikan di video ini. Agar tidak terlalu lama, silakan nanti teman-teman semua bisa melihat di halaman 34, 36 dan seterusnya. Hari ini tidak ada penugasan, tidak ada tantangan dan seterusnya. Dan antum silakan dalami sendiri materi tentang pidato persuasif. Latih kemampuan antum semua dalam mempengaruhi orang lain lewat pidato. Silakan
perbaiki intonasi antum yang masih, mungkin ada yang masih datar dalam membaca teks, ada yang nadanya tidak tinggi tidak rendah pada kalimat-kalimat yang seharusnya tinggi seharusnya rendah dan seterusnya. Ekspresinya juga ditata, karena percuma kalau isi pidatonya bagus anakku sekalian, kalau isi pidatonya menarik tapi tidak disampaikan dengan menarik, itu isinya akan menjadi sia-sia. Jadi ekspresi, gestur, mimik, intonasi, aksentuasi dan seterusnya itu harus diperhatikan. Banyak sekali isi pidato yang tidak interest bagi ustadz untuk didengar, tapi karena orangnya menyampaikan dengan ekspresi, gestur dan seterusnya yang ya, sangat-sangat ciamik, ya membuat kita tertarik untuk mendengarkan itu, padahal isinya biasa-biasa saja. Silakan latih kemampuan antum semua dan baca dan dalami materi tentang pidato persuasif. Kita masih di materi yang sama dengan kelas 8 dulu, hanya saja pendalaman. Dan tidak usah berlama-lama lagi anak sekalian. Dan informasi terakhir, untuk jam pelajaran bahasa Indonesia yang seharusnya 2 kali pertemuan dalam sepekan, telah direvisi kembali, telah direview kembali menjadi 1 kali sepekan. Ya, alhamdulillah ya. Bukan Ustadz tidak suka dengan atau suka dengan pemotongan jam ini, tapi untuk kepentingan atau untuk semua belajar lebih dalam lagi untuk Al-Qur'annya, serta tidak memberatkan atau semua dalam belajar daring di rumah. Dan Ustadz seminimal mungkin tugasnya diberikan dengan sederhana, dengan tenggang waktu yang panjang. Tetap bawai di rumah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat seterusnya, dan tidak henti-hentinya Ustadz berdoa supaya teman-teman semua keadaan ini cepat normal dan teman-teman semua bisa kembali ke pondok. Demikian aku sekalian, saya tutup dengan lafazkan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawai.